Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami yang indah. Kami boleh bertemu di dalam bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan boleh menjadi rema di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu yang maha kudus, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal 64 ini adalah bagian dari Trito Yesaya. Ada 3 bagian dalam kitab Yesaya. Yang pertama adalah Proto Yesaya pasal 1 sampai pasal 39, masa sebelum pembuangan di Babel. Kedua adalah Deutro Yesaya pasal 40 sampai pasal 55, bagian dari Deutro Yesaya bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga adalah Trito Yesaya pasal 56 sampai 66. Maka jelas Yesaya 64 ini adalah bagian dari Trito Yesaya, masa setelah pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah bangsa Israel keluar dari masa pembuangan di Babel, mereka sungguh-sungguh bertobat. Kilas balik dalam kehidupan bangsa Israel, mengapa mereka sampai dibuang ke Babel, menjalani masa hukuman mereka, hukuman yang diturunkan oleh Tuhan Allah, sehingga mereka menjadi jajahan kerajaan Babel yang besar di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Kenapa mereka sampai dibiarkan oleh Tuhan Allah kalah dalam peperangan, lalu semua mereka diangkut ke Babel. Demikian juga segala perlengkapan bait suci Allah yang ditinggalkan oleh Raja Daud dan Raja Salomo ketika mereka membangun bait suci Allah yang megah sekali di zaman Raja Salomo. Semuanya juga perkakas-perkakas bait Allah diangkut ke Babel. Teruna-teruna yang hebat diangkut juga ke Babel. Kota Yerusalem dijarah. Yang ditinggalkan di Yerusalem hanyalah ibu-ibu dan anak-anak kecil. Semuanya selain itu diangkut ke Babel. Nah, setelah masa pembuangan ke Babel, 70 tahun lamanya mereka di Babel, ditindas dan dijajah, harus melakukan kerja paksa. Setelah Tuhan mendengar ratap tangis mereka dibebaskan oleh Tuhan. Lalu Babel ditaklukkan dan mereka dapat pulang ke kota Yerusalem. Kilas balik perbuatan dosa yang mereka lakukan, bangsa Israel lakukan adalah penyembahan berhala. Di mana-mana didirikan bukit-bukit petenungan. Mereka percaya kepada ilah-ilah palsu, praktek-praktek perdukunan. Selain itu, mereka juga para pembesar melakukan banyak penindasan kepada para janda dan orang-orang miskin. Terjadi pertumpahan darah karena orang kuat menganiaya orang yang kecil. Karena itu Tuhan begitu murka melihat perbuatan bangsa itu. Mereka juga tidak lagi mengingat akan perbuatan Tuhan Allah yang setia.
yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Mereka menduakan Tuhan Allah. Karena itu betapa murkanya Tuhan kepada bangsa itu sehingga mereka harus dibuang ke Babel. Tadinya mereka sudah diingatkan, diberitahu, dikasih kode. Tapi bangsa itu ngeyel, keras kepala sehingga harus dihukum. Sehingga harus menjalani hidup sebagai tawanan di Babel. Tapi Tuhan Allah mengasihi bangsa itu. Mereka dipulihkan dan kembali ke Yerusalem. Tembok-tembok Yerusalem dapat mereka bangun kembali karena kemurahan Tuhan. Karena itu Yesaya 64 ayat 6 adalah bagian dari penyesalan mereka akan dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan. Manusia itu suka ngeyel, suka keras hati, suka tidak mau diingatkan, padahal sudah diberitahu. Bahkan dikasih kode. Kodenya apa? Kode Tuhan. Ya, mula-mula kalau kita sudah terlalu melenceng, Tuhan kasih peringatan melalui apa? Misalnya ada hambatan yang kita tadinya mau ada rencana ternyata terhambat. Ya, terhambatlah berkat. Yang kecil-kecil misalnya. Ya, yang kita harapkan terjadi ternyata nggak terjadi hanya karena memang kita tidak bersyukur, tidak berdoa kepada Tuhan. Nah, itu kode kecil dari Tuhan. Kita dikasih kode oleh Tuhan. Tetapi kita ngeyel, keras kepala, tetap berjalan sekehendak hati kita sendiri. Tetap tidak mau mengandalkan Tuhan, bahkan menduakan Tuhan. Dengan apa? Dengan lebih percaya kepada kekuatan kita sendiri, kepada jabatan kita, kepada harta kita, kepada dunia ini. Kita tidak mau mendengar suara Roh Kudus. Bagaimana suara Roh Kudus itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita berdoa, kita akan diberikan hikmat dan pengertian, dan ada tuntunan Roh Tuhan di dalam hati kita. Sehingga kalau kita melakukan atau akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Misalnya ingin berbohong, tentu suara Tuhan bilang, suara Roh Kudus bilang, jangan kamu lakukan, jangan kamu berbohong, atau jangan kamu menipu, atau jangan kamu menyakiti hati temanmu, misalnya, atau ampuni dia, misalnya seperti itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tetapi kan manusia seringkali tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka atau kita seringkali keras hati, tidak mau mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus mau belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Jangan harus dihukum dulu seperti bangsa itu yang harus masuk menjadi tawanan orang Babel, yang hidupnya penuh dengan penderitaan, hidup waktu mereka di Babel itu tanpa harapan dan ketidakpastian. Mereka merasakan sakit karena penderitaan menjadi tawanan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Karena itu di dalam hidup kita, jangan kita harus dihukum dulu, baru kita bertobat. Kalau ada tanda-tanda, kode-kode, pemberitahuan yang sudah Tuhan beri kepada kita, sudah ada suara Roh Kudus itu di dalam hati kita melarang, jangan lakukan ini, jangan berontak, jangan keluar dari rel. Dengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Kalau sudah ada demikian, tentu kita tidak harus lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, melanggarnya. Sehingga kita harus dilicing dengan begitu keras,
dihukum oleh Tuhan, baru kita bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masa pandemi COVID-19 yang kita alami pada saat ini juga harus menjadi introspeksi bagi kita. Bahkan kita harus melakukan pertobatan nasional. Karena apa? Kejahatan kita sudah nasional, berjemaah. Melakukan dosa, kejahatan secara berjemaah bersama-sama. Jangan-jangan Tuhan menghukum kita karena kejahatan kita ini dengan pandemi COVID-19. Karena itu mari kita kembali ke jalan Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, masa lalu tempat belajar, masa kini tempat berkarya, masa depan tempat berharap. Karena itu, mari kita belajar dari masa lalu. Masa lalu bangsa Israel, masa lalu kita mungkin yang kita kalau melihat ke belakang, oh iya, sekiranya saya ikut Tuhan, saya sudah bertuhan, saya pegang Tuhan, saya ingat Tuhan, saya di dalam Tuhan, mungkin jalan kehidupan saya lebih baik. Mungkin berkat itu menjadi berkelimpahan bagi saya. Bisa saja Bapak, Ibu, saudara-saudara. Karena mungkin masa lalu kita, masa muda kita hidup tidak dengan Tuhan, tidak hidup di jalan Tuhan. Mari belajar dari masa lalu. Masa kini tempat berkarya. Maka oleh sebab itu kita perlu tuntunan Tuhan untuk dapat berkarya, untuk dapat dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah dan melaksanakan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan masa depan adalah tempat untuk berharap, di mana kita berharap bahwa kita akan menjadi pemenang di masa yang akan datang. Tidak hanya pemenang atas dunia ini, tetapi menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal, pemenang yang sejati. Karena itu, jas merah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Apa itu jas merah? Jangan melupakan sejarah. Sejarah bangsa Israel menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Karena itu, mari kita meninggalkan kejahatan, mari kita sesali seluruh kehidupan kita yang dikatakan dalam firman ini seperti kain yang kotor. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau engkau sekarang mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu, tetapi mari hidup di dalam suara hati yang mendengar suara Tuhan, dan mari menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan namanya, dan melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu, ya Tuhan. Benar Tuhan, kami hidup dengan penuh kejahatan, dosa-dosa yang kami lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Maka oleh sebab itu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang terus memimpin di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.